hari yang bahagia ini saya ingin memberi klarifikasi nanti yang mungkin akan dipaparkan sama abang saya, Bang Minola, pengacara senior saya ini dan klarifikasi mengenai berita-berita yang sekarang beredar di media manapun. Jadi pada dasarnya nanti Bang Minola akan paparkan, mungkin saya nanti akan menambahkan sedikit juga dari sisi saya. Jadi mungkin Widi juga mungkin akan bicara sedikit juga terkait dengan masalah kasus robot trading ya, kalau nggak salah ya. Robot trading di mana beritanya di beberapa minggu belakangan ini adalah ada beberapa selebritis atau pesohor di Indonesia ini, pesohor di Indonesia ya, yang katanya dilaporkan terkait dengan masalah kasus robot trading ya. Kalau kita lihat dan kita cermati, ini juga menjadi satu pertanyaan yang besar. Kenapa kok sampai Kevin dan teman-teman yang lainnya itu dilaporkan? Kalau melihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada, dari apa yang kami pelajari, kami riset dan kami cermati, Kevin bukan bagian daripada perusahaan tersebut, ya, bukan bagian dari perusahaan robot trading tersebut, ya. Kevin juga bukan orang yang artinya itu memiliki kaki atau networking atau apapun namanya dalam bisnis ini yang keterlibatan orang itu secara langsung, ya, secara langsung itu karena Kevin, ya. Kevin hanya berteman, kalau nggak salah begitu ya, berteman dengan pemilik perusahaan itu dan pemilik salah satu yang menjalankan bisnis tersebut, ya, salah satu yang menjalankan bisnis tersebut berteman, dan namanya teman pasti saling support dan saling dukung, itu satu hal yang wajar, ya. Apalagi ketika sang teman ini ketika berbicara tentang bisnis yang dia juga ikut menjalankannya itu sudah dilengkapi dengan legalitas yang menurut kita itu adalah sah, ya, seperti apa yang akan kami perlihatkan di sini, ya. Izin-izinnya sudah ada semua. Ya, boleh ditahan. Ini ada beberapa izin ini, ya, ada beberapa izin yang menunjukkan bahwa memang perusahaan ini sudah melengkapi legalitasnya, karena masing-masing izin itu beda-beda dia peruntukannya, tapi semuanya ada. Waktu itu bersedia membuat testimoni di Zoom meeting salah satu teman saya di Net 89 ini. Nah, setahu saya Net 89 itu adalah robot trading yang dijual oleh PT SMI, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya kalau nggak salah Pak ya, 2017 kan? Ya, berarti umurnya sudah 5 tahun. Nah, saya mau beri testimoni itu kalau nggak salah tahun ini Januari, which is itu udah kayak tahun ke-5-nya ya. Jadi kayak udah running lama. Saat saya memberi testimoni, teman saya memberikan izinnya lengkap. Jadi nanti saya jelasin izin tuh, ini sekalian edukasi juga buat beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu, mungkin yang udah tahu alhamdulillah. Nah jadi apa namanya, di tahun ke-5 saya kenapa memutuskan memberi testimoni, karena partner saya memberi izinnya lengkap. Selain izin juga ternyata kantornya udah ada banyak sekali di seluruh Indonesia saat itu ya. Saya juga sempat dikirim fotonya, videonya, udah ada belasan kantor. Itu PT SMI gitu ya kantornya. Jadi untuk beberapa orang di bisnis jaringan itu biasanya jadi tolak ukur. Ketika kantornya banyak berarti mapan nih, udah established gitu ya. Kedua, jadi izin ini nih untuk sekedar sedikit memberi edukasi singkat. Di dunia network marketing atau di dunia multi level marketing itu sebenarnya saya tahu banget berdarah-darahnya asosiasi penjualan langsung Indonesia. Itu mereka ada asosiasinya namanya APLI dan APLI 2. Ada lagi mungkin yang lain, tapi setahu saya 2 itu yang paling mengurus banyak perusahaan-perusahaan multi level marketing. Dan mereka itu dari dulu berdarah-darah menaungi perusahaan-perusahaan multi level atau network marketing yang notabene benar gitu. Jadi bisnis bisnis penjualan langsung, jadi yang dijual tidak menggunakan promosi di TV atau di sosmed atau apa, tapi menggunakan manusianya sebagai jalur distribusinya, ya. Dan itu sudah berbadan hukum, dinaungin oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan itu dengan asosiasi penjualan langsung itu saling terkaitan, dan saya tahu untuk memberikan sebuah memberikan sebuah izin dari sebuah Kementerian Perdagangan ini,
itu biasanya prosesnya adalah perusahaan-perusahaan penjualan langsung itu konsultasi dulu dengan Appli atau AP2LI. Setelah konsultasi mereka akan diverifikasi. Jadi Appli ini dan AP2LI ini juga nggak main-main. Untuk masuk ke mereka itu dibutuhkan integritas, diwawancara, selain produknya dibedah, itu marketing plan dibedah. Kok komisinya segini 10% buat penjualan langsung, ini buat business pairing, kaki kiri ketemu kanan, ini berapa persen, bonus kedalaman, bonus reward, itu semua dihitung. Ya, artinya untuk sebuah perusahaan penjualan langsung bisa masuk ke Appli atau bisa diterima sama Appli dan AP2LI itu sebagai perusahaan yang baik, itu tidak mudah. Ya, saya tahu banget orang-orang di sana tuh orang-orang baik semua. Nah, lalu dibawa ke Kemendak untuk memiliki izin SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung. Surat izin penjualan langsung itu juga sangat tidak mudah, ya. Itu banyak banget numpuk di perusahaannya dan di Kementerian Perdagangan, dan itu banyak yang ditolak juga. Jadi kalau bisnisnya udah ada kecenderungan aneh-aneh, itu nggak mungkin bisa masuk, teman-teman. Nah, kebetulan PTSM ini ternyata masuk di Kemendak. Ya, ini resmi loh, Kemendak tuh ada di website Kementerian Perdagangan ya. Ini nanti saya juga udah kirim ke teman-teman wartawan PDF-nya. Ini ada ya, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Jadi bagi saya saat itu ya tolak ukur bisnis network marketing atau multi level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak, dan sudah menjadi anggota dari Appli atau AP2LI, which is mereka sudah masuk di situ. Nah, karena seperti itu, jadi saya merasa oh ya sudah, tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal, ya. Jadi memang legal. Nah, ternyata perihal di perjalanan setelah 5 tahun terjadi penyimpangan ya Pak Bang Minola ya, dari saya nggak tahu nih dari perusahaan atau dari mana, itu udah di luar tanggung jawab saya pun juga nggak tahu gitu. Kasarnya 5 tahun sudah berjalan lancar, saya promosikan di tahun kelima, tiba-tiba terjadi seperti itu saya sendiri kaget. Jadi benar-benar menurut saya tidak fair kalau saya disalahkan sebagai yang diduga mempromosikan sesuatu yang ilegal, karena dasarnya legal. Nah, cuman perihal di tengah-tengah melakukan penyimpangan itu saya tidak tahu siapa yang melakukan. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini biar saya juga sebenarnya senang respon gini, jadi saya sedikit bisa memberi edukasi mengenai industri network marketing. Nah, industri network marketing sendiri itu sebenarnya juga kebanyakan orang tuh nggak kurang tahu. Ternyata bisnis jaringan tuh ada 2 tipe ya. Ada tipe yang benar, yang benar-benar jual ada barang gitu. Satu lagi ada yang namanya money game, atau orang-orang bisa nyebut BO gitu ya, istilahnya money game atau nggak BO. Money game itu yang istilahnya skema Ponzi. Jadi memang bayar orang dari istilahnya dari orang lain, tapi nggak ada produknya, seperti itu ya. Nah, saat itu PT SMI memang ada izinnya, maksudnya ada izinnya sebagai penjualan software. Makanya sebenarnya lucu juga kalau ini sampai disebut penyimpangan dari saya. Membernya setahu saya sekarang 100.000 orang. Nah, kalau 100.000 orang member, itu saya yakin banget leadernya itu pasti jumlahnya minimal 10-30%. Berarti anggap 10.000 sampai 30.000 orang itu pasti leader. Nah, leader-leader ini kan nggak semuanya orang-orang bodoh. Maksudnya saya yakin banyak orang pintar di situ, ya kan? Nah, artinya mereka-mereka ini kan pasti juga mempelajari izin dulu. Bayangkan kalau ini sebenarnya orang seperti saya kena delik hukum, berarti ada 100.000 orang yang mungkin bisa, atau 30.000 orang minimal yang bisa kena delik gitu. Ini kan nggak fair. Artinya bagi saya tetap dalil saya adalah saya mempromosikan ini karena sudah ada SIUPL. Anda bisa cek SIUPL itu tertinggi, izin tertinggi untuk multi level atau network marketing, dan sudah tergabung di AP2LI. Itu asosiasi, saya kenal orang-orangnya, orang-orang baik semua, orang-orang yang memperjuangkan bisnis jaringan dengan udah dari dulu. Karena bisnis jaringan kan Anda tahu sendiri itu paradigmanya selalu diremehkan dulu, ya kan? Sampai akhirnya sekarang mereka bisa eskalasi, bisa di-respect dan bisa melahirkan banyak pengusaha-pengusaha hebat gitu ya, dan menolong banyak orang lewat bisnis seperti itu mereka berdarah-darah membangun asosiasi seperti itu. Ya, jadi saya terus terang
mudah-mudahan dari klarifikasi saya dan Bang Minola ini bisa meluruskan dan sedikit memberi edukasi bahwa kami ini bukan orang yang suka seperti ini. Maksudnya suka cari-cari apa ya, sensasi yang gimana gitu. Kalau lagi susah pun saya lebih baik apa ya, melakukan hal lain gitu. Saya nggak akan menipu orang gitu. Karena ya ayah saya mengajarkan nama baik itu lebih penting dari uang gitu. Jadi itu saya rasa cukup jadi pedoman hidup saya. Kalau lebih seperti itu, mungkin saya kasih rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Terima kasih. Kalau memang misalnya gagal bayar, ya kita bilang aja kasusnya gagal bayar. Ini kasus perdata, wan prestasi. Ya, dia janji bayar tapi nggak bayar, kan begitu. Jangan langsung ini jadi pidana, dianggap ada unsur penipuan. Padahal sebenarnya ketika kita memutuskan untuk terlibat di bisnis itu, kita juga sudah cek and recheck semua dokumen dan legalitasnya. Kan begitulah kira-kira intinya. Dan sudah banyak dari mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, kasus-kasus seperti ini kan sudah sering terjadi ya. Dari mulai tisu, jin, segala macam, banyak sekali yang model-model seperti yang sama atau yang tidak sama. Tapi artinya kan ini juga cukup memberikan pelajaran bagi semua orang ketika dia ingin join atau tidak join dengan bisnis itu, kan dia juga harus lebih teliti dan cermat. Ya, jangan kemudian akibat ada unsur kelalaian juga dari dirinya ketika memutuskan untuk join dan tidak join, akhirnya mencari-cari kambing hitam, mencari-cari orang siapa saja yang mau disalahkan. Padahal kemarin ketika dia mau join, dia nggak telepon Kevin. Harusnya dia telepon Kevin dulu dong. Vin, yang lu bilang di testimoni itu betul nggak sih? Begitu Kevin bilang betul, dia masuk, salah, baru dia Kevin salah, Vin lu salah, Vin. Ini nggak ada konfirmasi kok Kevin. Itu keputusan mereka sendiri kok. Lalu kenapa ketika ada persoalan seperti ini kemudian membawa-bawa orang, ya dibilang ini bisnis yang ilegal, penipuan. Orang ini ada izinnya semua kok. Berarti semuanya dijalankan secara legal. Kalau ada situasi dan kondisi yang overmah misalnya dengan alasan atau apapun, atau mismanagement lah, bikinlah mismanagement. Berarti yang salah kan adalah manajemennya yang salah. Usahanya nggak salah. Usahanya legal, tapi ada oknum-oknum yang mungkin menjalankannya secara keliru. Maka yang bertanggung jawab adalah oknum-oknum itu. Jangan langsung jadi kemana-mana, oh ini bisnisnya nggak betul lah, si Anu juga ikut mempromosikan lah, ini terlalu lebar, dia terlalu bias. Ya, jadi tolong artinya kita jadi semakin lebih bijak lagi. Jangan, kadang-kadang kan ada kecenderungan, mungkin saya salah ya, tapi patut diduga. Nah ini dia, patut diduga ada kecenderungan kalau misalnya ada masalah seperti ini terus mengkait-kaitkan nama-nama pesohor, terus itu jadi menarik gitu. Wah, ini jadi kelihatannya kasusnya, wah, jangan begitu dong. Kita harus melihatnya secara intelektualitas, bagaimana itu bisnisnya, bagaimana izinnya. Ya, Kevin memang testimoni, tapi ketika dia join, dia telepon Kevin nggak? Nggak juga kan? Kecuali dia bilang, ini gara-gara kamu nih Vin, gue ingin join di perusahaan itu. Gimana menurut kamu? Itu oke. Ini nggak ada apa-apa. Ketika mungkin dia lagi happy-happynya, mungkin nggak bilang terima kasih juga sama Kevin telah ada testimoni. Tapi ketika ada masalah, kemudian dikait-kaitkan, itu akan membuat akhirnya siapapun kita ketika diminta mengendorse ya di IG kita, di TikTok kita, kan kadang-kadang kalau banyak ininya kan, banyak followernya dan viewernya kan banyak tuh, tolong dong promosikan produk ini, hati-hati gak usah terima. Jadi jangan jadikan media sosial atau TikTok, IG yang sekarang bisa jadi bisnis pribadi kita kan gitu ya. Jangan. Nanti kalau ada apa-apa dengan produk yang Anda promosikan jadi masalah. Apa begitu? Apa begitu maknanya? Nah, enggak dong. Ya. Ada promosi lotion misalnya kan. Dilihat ini banyak followernya, banyak viewernya, tolong dong promosikan ini lotion ini. Ya, bikin di IG-nya. Setelah memakai lotion ini saya jadi makin putih. Tiba-tiba ada orang yang lain beli atas keputusan sendiri jadi hitam dia gitu. Kemudian waduh ini penipuan. Apakah begitu? Jadi maksudnya ayo dong kita jadi semakin lebih kritis
jadi semakin lebih cerdas. Ketika ada masalah, kita harus fokus pada apa pangkal permasalahannya itu, jangan melebar kemana-mana yang membuat akhirnya duduk persoalan dari persoalan itu tidak jadi jelas. Mungkin masyarakat juga berpikir usaha ini tidak ada legalitasnya. Ya, mungkin saja, saya nggak ngerti. Tapi hari ini kan kita sudah bawa ini beberapa hal yang Kevin dapat dari temannya yang mendasari dia berani memberikan testimoni. Kadang-kadang ada mention, ada komen yang lagi nggak ada apa-apa nih, maksudnya kan saya lagi sibuk aja sama Widi, tiba-tiba komen ini kenapa Vin, are you okay gitu, terus sepupu tante om gitu, jadi ada yang pada panik gitu, saya habis ngapain gitu. Ya itu kan kerugian dalam bentuk moral aja sih ya. Memang materi sih enggak, cuman lebih ke ya sama rekan-rekan wartawan kan WhatsApp saya juga jadi gak enak nih, ya udah deh saya kumpulin aja. Jadi maksudnya kalau itu mah bukan kerugian gitu, itu saya silaturahmi ya, cuman maksudnya kalau yang lain lagi tuh lah jadi ngeganggu lah ininya ritmenya saya jadi keganggu dikit gitu. Alhamdulillah enggak sih, alhamdulillah masih padat banget. Saya sama Widi lagi roadshow terus sekarang alhamdulillah, dan untungnya yang udah kenal lama juga kayaknya udah cukup memahami saya bukan orang yang suka aneh-aneh gitu loh. Minimal saya tuh nggak mau keluar jalur hukum lah dari dulu. Oke, sebelumnya halo. Satu itu, terus kedua udah ngantuk kan bro. Soalnya aku udah berisik juga. Kedua, gue nggak ngerti. Jangan gue ya, kayak ini serius. Saya nggak memahami mengenai bidangnya Kevin dan dunia Kevin yang soal robot trading atau apalah itu yang tadi sudah dijelaskan. Intinya yang mau saya sampaikan adalah saya tahu Kevin belasan tahun, dia orangnya baik banget, lebih ke nggak enakan ya. Jadi kalau ada apapun dia ingin mencoba menyenangkan lawannya dia gitu loh, siapapun itu. Kevin nggak pernah mau cari musuh, beda sama gue metal ya. Gue kayak nggak peduli gitu, kalau enggak iya gitu kalau saya. Cuma kalau Kevin, oke, dia periksa, dia lihat, fine, oke, saya bantu gitu, apapun itu. Kevin orangnya baik, intinya kayak gitu. Dia nggak pernah aneh-aneh dan polos. Tapi kalau urusan kayak gini dia pintar sebenarnya. Makanya kan tadi Kevin udah bilang ada izinnya, dia tidak mempromosikan hal yang ilegal. Karena sudah legal yang Kevin tahu, intinya kayak gitu. Terima kasih. Ya Kapok perlu orang nggak? ya paling sekarang emang untungnya sih saya udah disibukkan sama Widi dengan via Ratel ya. Jadi kita fokus di musik aja sekarang. Apa? Kalau trading saya paling trading sendiri aja, tapi saya nggak ngajak-ngajak orang gitu. Itu buat kepuasan sendiri. Jadi ya itu mah nggak ada apa-apa. Kalau itu kan legal. Cuman emang untuk testimoni soal dunia-dunia begini saya akan agak kapok sih jujur ya, lebih selektif mungkin ya. Intinya kalau yang ngajak-ngajak orang ya saya pikir-pikir 2 kali gitu. Manggung aja atau enggak, itu paling benar. Kayaknya rezeki saya emang harus di musik aja gitu loh. Dia gemes saya, ngapain sih pelang-pelang buana, udah lu tuh pianis. Tapi Kak Kevin udah ada omongan, ini kan bukan hanya Kak Kevin nih, ada Kak Atta, ada sampai Pak MT semua. Udah ada omongan, maksudnya ini kenapa jadi begini, tadi kan awalnya nggak ini. Udah ada omongan itu sama teman-teman saya ini. Oh, sama mereka. Paling sama si drummer Niji itu ya. Oke. Ardri. Iya. Andi ya. Ardi. Itu jangan ditayangin yang saya lupa. Gak enak sama dia. Kalau kita follow nih. Ya Andri. Ya sama Mas Andri sih udah ngobrol juga, emang sama. Dia juga jalanin karena tahu ada izinnya. Jadi dia ngegas aja gitu loh. Kalau Atta beda case ya. Atta memang dia terima itu, tapi kan saat itu memang dia melelang dan dia sama sekali nggak, kalau setahu saya dia nggak yang ikutan dunia robot forex gitu. Jadi bagi saya sih dia tidak bersalah gitu. Si Mas Niji itu juga nggak bersalah gitu. Jadi tapi saya nggak tahu yang lain ya. Jadi gini, ada yang nggak sih, nggak salah ngomong. Pokoknya nggak aman. Dua orang itu aja ya. Saya nggak ngobrol sama yang lain, 2 itu. Dan salah ngomong nih. Tapi kalau sama temennya itu gimana? Masih berhubungan baik sama yang ngajakin kamu bikin testimoni ini?
Masih berhubungan baik. Karena menurut saya dia bukan penipu sih ya. Jadi dia malah hilang 2 miliar di sini katanya. Iya, dia rugi banyak banget malah di sini. Ya kasihan juga sih. Cuman setahu saya dia orang baik. Kemarin akhirnya di hari ketiga dibatalkan karena banyaknya teman musisi yang harusnya manggung. Lu gimana? Ya, kita prihatin pastinya. Kita empati banget. Lucu ya gitu. Ya, pastilah kita nggak condone tragedi di panggung lah. Jadi tapi saya rasa panitia itu sebenarnya udah melakukan yang terbaik. Cuman mungkin crowd controlnya lagi nggak kondusif aja gitu. Kalau kemarin Pianantel manggung sendiri gimana? Kan katanya pakai kostum Halloween kemarin. Sebenarnya kita nggak niat Halloween, cuman kebetulan kayak Halloween juga ya, karena kan tanggalnya lagi pas. Waktu itu memang aku pernah bilang Widi, gue pengen sekali-kali pakai sayap gitu. Terus Widi oblige ideku dengan dia kembangin lebih keren. Oh sekalian aja ada balet, ada apa lagi, terus ada dancer, terus saya tuh beda-beda di pink, rata hitam, saya putih gitu. Jadi ternyata pas banget pas Halloween gitu ya, udah seru sih.